Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai fungsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi komposisi. Jadi, kita masuk ke fungsi komposisi yang akan dibahas ada 3, domain dan range, kemudian sifat komposisi fungsi. Kita masuk ke fungsi komposisi dulu. Ini sudah dijelaskan sebelumnya mengenai apa itu fungsi. Nah, bagaimana jika ternyata terjadi dua proses? Jadi di sini ada inputnya, kemudian setelah ada inputnya, kemudian ternyata melewati dua tahapan proses sehingga menghasilkan output. Jadi jika dan G fungsi serta RF beririsan dengan DG tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Maksudnya ini seperti ini. Jadi ada fungsi, ada inputnya, daerah asalnya masuk ke proses, maka akan menghasilkan hasil. Nah, ternyata masih diproses lagi ke proses kedua. Nah, ini prosesnya ini daerah hasilnya adalah merupakan daerah asal proses kedua adalah daerah hasil proses ke-1. Jadi daerah asalnya proses 2 adalah daerah hasil proses 1. Sehingga ini harus beririsan, tidak boleh merupakan himpunan kosong. Kemudian di sini ditulis fungsi komposisi F dan G ditulis G.F. G.F, maka AX sama dengan G.F, X sama dengan GFX. Jadi prosesnya ini FX kemudian ke GX. Nah, ini hasilnya ke sini. Maka dari sini daerah hasil pertama, jika ingin dikomposisikan, pertama adalah daerah hasil itu terdiri dari daerah hasil itu berasal dari GX, sedangkan GX ini, X-nya ini ternyata berasal dari FX. Daerah asal fungsi komposisinya sebagai berikut. Jadi DF itu adalah daerah asal domain fungsi F, DG itu daerah asal domain fungsi G. Kemudian R daerah hasil fungsi F, kemudian RG itu adalah daerah hasil fungsi G. Nah, ini merupakan fungsi komposisi. Sumbernya dari matematika kelas 10 edisi revisi ya. Jadi, jika G.Fx dan F.Gx terdefinisi jika seperti yang tadi dibahas, dia bukan merupakan himpunan kosong. Dia bukan merupakan himpunan kosong ya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh fungsi komposisi. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2, sedangkan gx itu 2x dikurang 1. Tentukanlah f.gx dan g.fx. Pertama, f.g. Jadi f.g ini jika ditulis seperti ini, f g x, maka sama dengan f gx tadi itu apa? Gx itu adalah 2x dikurang 1. Selanjutnya, karena di sini fungsi fx ini yang ini, maka semua nilai x diganti menjadi 2x dikurang 1. Jadi yang pertama 2. X-nya diganti menjadi 2x dikurang 1 pangkat 2. Selanjutnya yang di atas ini ditambah 3. Nah, x-nya diganti lagi menjadi 2x dikurang 1 dikurang 2 karena tidak ada x-nya ya.
Setelah itu kita jabarkan, uraikan. Nah, untuk mempermudah caranya depan dipangkat 2 kan, 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti 4x pangkat 2. Setelah itu dikalikan pangkatnya, 2 kali 2x sama dengan 4x, dikali minus 1 sama dengan minus 4x. Kemudian yang di belakang dipangkat 2 kan, minus 1 pangkat 2 sama dengan positif 1. Sama juga kalau misalkan kalian menggunakan cara manual ya, 2x dikurang 1 kali 2x dikurang 1. Selanjutnya yang ini. Dikali masuk, hasilnya 6x dikurang 3. 3 kali minus 1 sama dengan minus 3. Dikurang 2. Maka kita uraikan lagi. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambah 6x minus 3 dikurang 2 sama dengan minus 5. Selanjutnya ini ya, 8x pangkat 2 ini minus 8x ditambah 6x sama dengan, karena utangnya lebih banyak berarti dia tetap minus ya, minus 2x. Selanjutnya 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Jadi jika f.gx ini hasilnya sama dengan 8x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3. Selanjutnya g.fx. Caranya g f x. Nah, di sini g fx itu 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Selanjutnya dimasukkan lagi, nilai ini dimasukkan ke dalam fungsinya ini. Jadi 2x, x saja di sini berubah menjadi 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Jadi tulis 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2 dikurang 1. Selanjutnya dikali masuk, hasilnya 4x pangkat 2 ditambah 2 kali 3 sama dengan 6, 6x dikurang 4 dikurang 1. Maka didapat 4x pangkat 2 ditambah 6x minus 4 dikurangi 1 sama dengan minus 5. Ya, jadi berbeda ya. Jadi f.gx itu tidak sama dengan, jadi kesimpulannya f.gx tidak sama dengan g.f. Selanjutnya kita masuk ke komposisi yang dalam kehidupan nyata. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, jadi ini proses satunya, menghasilkan bahan kertas setengah jadi. Jadi asalnya ini menghasilkan kertas, jadi ada kayu, ini asalnya, kemudian hasilnya adalah kertas setengah jadi. Kemudian pada mesin 2, kertas setengah jadi ini adalah daerah asal dari mesin 2, kemudian hasilnya adalah kertas. Dalam produksinya, mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi dengan mengikuti fungsi sama dengan 0,9x dikurang 1. Dan mesin 2 0,5
X pangkat 2 dikurang 2,5X, dengan X merupakan banyak bahan dasar kayu dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produk sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, caranya kita lihat dulu di sini gambarnya. Jadi kayu ada bahannya yaitu kayu. Kemudian masuk ke mesin 1. Dari mesin 1 ini diproses dengan menggunakan fungsi Fx. Setelah itu kemudian hasilnya ini, daerah hasilnya mesin 1 menjadi daerah asal mesin 2. Maka dimasukkan ke Gx sama dengan 0,02X pangkat 2 dikurang 2,5X. Maka didapatkan kertas dalam satuan ton. Jadi cara manualnya itu kita bisa mulai dari kayu dulu ke mesin 1. Itu merupakan tahap 1. Jadi diketahui X-nya sama dengan 200 tadi ya. Kemudian dimasukkan ke persamaannya. Dimasukkan 0,9 kali 200 itu 180. 180 dikurang 1 sama dengan 179. Jadi daerah asalnya X, kemudian daerah hasilnya adalah 179. Pada tahap 2, daerah yang tadinya daerah hasil sekarang menjadi daerah asal. Masukkan ke sini, kursi G, 0,02 kali 179 pangkat 2 dikurang 2,5 kali 179. Didapat seperti ini. Setelah diuraikan, maka hasilnya sama dengan 193,32. Ini hasil akhirnya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan fungsi komposisi? Jadi, mulai dari hasilnya dulu ya. Hasilnya itu didapat dari Gx sama dengan 0,02X pangkat 2 dikurang 2,5X. Nah, hasil dari Gx ini diperoleh dari X-nya. X-nya ini diperoleh dari Fx. Didapat seperti ini. Fx sama dengan 0,02 Fx pangkat 2 dikurang 2,5 Fx. Gfx itu bisa dinotasikan seperti ini ya, G.F(x). Selanjutnya dapat jika dimasukkan nilai Fx-nya, Fx tadi itu 0,9X dikurang 1, maka semua nilai Fx diganti menjadi 0,9X dikurang 1. Didapat seperti ini. Kita pangkat 2 kan ini caranya seperti tadi. 0,9 2 sama dengan 0,81X pangkat 2. Kemudian 2 dikali 0,9X dikali minus 1 hasilnya minus 1,8X. Selanjutnya di belakang dipangkat 2 kan hasilnya positif 1. Setelah itu kita kalikan masuk, dapat seperti ini. Setelah itu yang sejenis dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi ini tetap, yang di depan tetap, yang ini minus 0,036 X dikurangkan dengan 2,25 X didapat. Selanjutnya kita masukkan nilai X-nya. X-nya sama dengan 200. Dikalikan, dipangkat 2 kan ini hasilnya 40.000 dikalikan dengan 0,0162 hasilnya 648 dan seterusnya. Setelah dijumlahkan, dikurangkan, kemudian dijumlahkan hasilnya sama dengan 193,32. Sama ya? Sama hasilnya dengan menggunakan dua tahap dengan menggunakan cara sebelumnya. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa kayu X
merupakan daerah hasil, kayu merupakan daerah asal, kemudian masuk ke mesin 1, selanjutnya ke mesin 2, selanjutnya ke mesin menjadi kertas. Itu tahap 1, tahap 2, kemudian dari tahap 2 didapatkan hasilnya. Nah, secara komposisi dari sini kita ke GX dulu. Nah, GX ini X didapat dari Fx. Maka masukkan nilai Fx-nya. Nah, Fx sendiri ini X-nya didapat dari X, yaitu 200. Jadi, F ke GX itu sama dengan G dot Fx. Jika dari G ke F berarti terbalik, F dot G. Jadi ini dari belakang ke depan ya, kalau menggunakan komposisi. Kita masuk ke sifat fungsi komposisi. Yang pertama, sifat asosiatif. F dot G dot H yang ini dalam kurung itu sama dengan F dot G kemudian dot H. Contoh, ketahui Fx, Gx, dan Hx-nya. Maka kita mencari nilainya apakah benar sama. Pertama, yang di sebelah kiri dulu, dot yang kita kerjakan yang di dalam kurung ya, GHX. Hx itu apa? Hx itu adalah 3x dikurang 1. Selanjutnya, nah, kita ubah lagi seperti ini. Gx-nya itu adalah x ditambah 3. Artinya nilai x ini diganti menjadi 3x dikurang 1. Jadi dapat 3x dikurang 1 ditambah 3. 3-nya tetap ya. Selanjutnya dimasukkan lagi nilainya. F-nya itu 2x dikurang 1. Berarti x-nya ini diganti menjadi 3x dikurang 1 ditambah 3. Sebelumnya kita uraikan dulu ini ya. Didapat 3x ditambah 2 minus 1 ditambah 3 sama dengan positif 2. Masukkan nilainya, 2 dikali 3x ditambah 2 dikurang 1. Diuraikan didapat 6x ditambah 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1. 6x ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3. Selanjutnya, F.G.H. Jadi, yang dalam kurung dulu dikerjakan. F, Gx-nya. Gx-nya itu adalah X ditambah 3. Setelah itu, F, X ditambah 3. Jadi, X pada Fx diganti menjadi X tambah 3 didapat 2. X-nya diganti menjadi X tambah 3. Dikurang 1 tetap. Dot Hx. Diuraikan hasilnya sama dengan 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali 3 sama dengan 6. Tetap, kemudian 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, ini dot Hx. Berarti nilai X ini diubah menjadi Hx. 2 Hx ditambah 5. Hx sendiri adalah 3X dikurang 1. Maka didapat 2 kali 3x dikurang 1 ditambah 5. Dikali masuk, 2 kali 3x sama dengan 6x. 2 dikali minus 1 sama dengan minus 2 ditambah 5. Jika dijumlahkan hasilnya 6x ditambah 3. Jadi sama ya, terbukti. Selanjutnya, sifat yang kedua, sifat identitas. Nah, misalkan X-nya sama dengan 2x dikurang 1. Identitas pada fungsi itu sama dengan X. Ya, kalau misalkan penjumlahan identitasnya 0, kemudian kalau perkalian identitasnya 1, maka pada fungsi itu identitasnya adalah X. Kita mulai dulu yang pertama, F dot I. Dijadikan seperti ini, F I X. X itu sama dengan X ya. Dimasukkan kembali di sini X. Kemudian
semua nilai X pada fx diganti dengan X, berarti kembali lagi. Jadi 2X dikurang 1. Selanjutnya, kita lihat yang sebelah, yang di tengah. I dot F. Jadi I, fx ini diganti menjadi 2X dikurang 1. Bukan perkalian ya, maksudnya nilai X pada I diganti menjadi 2X dikurang 1, ini dikasih masuk ke X. Jadi hasilnya tetap 2X dikurang 1. Jadi I sama dengan I dot F, yaitu 2X dikurang 1. 2X dikurang 1 itu adalah sekian materi tentang komposisi. Untuk materi fungsi yang lainnya silahkan silahkan klik di description box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.